Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang surface irrigation atau furrow irrigation. Nah, kemudian sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari tim-tim kami. Yang pertama ada Tabita Natasha Nugroho, saya sendiri. Dan yang kedua ada Valenita Kurniasari. Yang ketiga ada Vita Nurfitria. Keempat ada Anisha Husna Fitriani, kelima Ayu Wulandari, keenam Elvin Tristanto, ketujuh Fatima Azahra, delapan Lailatul Kasana, sembilan Marcella Nurdafayanti, 10 Mega Suci, ke-11 Rinanda Cynthia Putri, ke-12 Sevira Permana Putri, dan yang terakhir adalah Mutria Diesta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah terkait pendahuluan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan. Jadi kan kita tahu bahwasanya Indonesia kan adalah negara agraris yang mana mayoritas penduduknya itu adalah bekerja di bidang pertanian. Dan pertanian ini juga berperan besar tidak hanya dalam faktor sosial tapi juga di faktor perekonomian dan juga perdagangan. Nah, kita tahu bahwa jumlah penduduk kan semakin meningkat, otomatis penggunaan air juga makin lama juga makin menipis karena tidak hanya digunakan untuk rumah tangga saja, tapi bahkan untuk pertanian itu juga cukup kurang. Makanya di sini kita perlu yang namanya irigasi untuk memenuhi perairan, untuk memenuhi pengairan di persawahan seperti itu. Dan selanjutnya, nah jadi tujuan pada bahasan kali ini adalah bagaimana kita mengetahui itu apa irigasi alur. Yang kedua, kita tahu apa kelebihan dan kekurangan dari irigasi alur. Dan yang selanjutnya kita tahu apa sih kemampuan dan keterbatasan dari irigasi alur tersebut. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next adalah sejarah dari irigasi alur. Seperti yang sudah Valen sampaikan tadi bahwa air tentunya sangat vital bagi pertanian, khususnya untuk lebih spesifiknya untuk mengairi sawah dan punya peranan khusus maksudnya untuk produksi pertanian nantinya. Jadi sejarah irigasi alur di Indonesia itu pada tahun 1987 pemerintah Indonesia melakukan reformasi kebijakan di sektor irigasi yang dikenal sebagai Irrigation Operation and Maintenance Policy atau singkatannya adalah IOMP. Nah, kebijakan tersebut merupakan hasil dari dialog kebijakan atau bahasa Inggrisnya adalah policy dialogue. Uh, uh, Policy dialog ini merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh dana pinjaman baru di sektor irigasi. Namun pada pada jalannya mereka dialog polisi ini atau IOMP ini mengalami kegagalan sehingga pemerintah Indonesia menerbitkan PP nomor 77 tahun 2001. Maaf sebelumnya yaitu mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 1999 tentang pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi atau PKPI. Selanjutnya diperbarui menjadi PP nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi. Nah, terbitnya PP tentang irigasi ini kemudian menjadi polemik ketika pada tahun 2003. Oleh karena itu diperbaharui lagi menjadi UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Seperti itu, lanjut. Yaitu kita masuk ke pengertian irigasi atau irigasi alur atau furrow irrigation. Apa itu irigasi alur? Jadi irigasi alur adalah sistem irigasi yang paling umum digunakan di produksi pertanian di seluruh dunia menurut Yang et al. Tahun 2020. Irigasi alur ini mempunyai tingkat biaya yang sangat rendah atau tendensi biayanya rendah dan tidak diperlukan adanya perancangan yang cermat menurut Lima et al. Nah, seperti apa irigasi alur itu? Irigasi alur adalah suatu sistem irigasi yang melalui saluran kecil yang dibuat pada kemiringan atau lereng lahan. Irigasi alur sistemnya itu air meresap ke dalam tanah dari dasar
dan sisi saluran yang bergerak secara lateral ke bawah menurut Sukri tahun 2013. Lanjut akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Nah, adapun contoh dari penerapan irigasi alur itu pada perkebunan tanaman jagung di Kabupaten Bun. Lanjut. Sistem irigasi alur ini diadaptasi oleh berbagai daerah yang sulit memperoleh kebutuhan air. Salah satunya itu di daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bun. Tanaman jagung yang menjadi komoditas penting seperti pengganti gadung dan padi ini sebagai sumber karbohidrat utama di wilayah Nusantara. Nah, sehingga penerapan irigasi alur untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman ini sangat diperlukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sistem penerapan irigasi alur. Sistem penerapan irigasi alur di Kabupaten Bone adalah sama halnya dengan penerapan sistem irigasi alur pada umumnya, yaitu mengalirkan air melalui saluran kecil atau alur yang dibuat pada kemiringan atau lereng lahan tertentu. Air masuk ke dalam tanah dari dasar dan sisi saluran bergerak dan ke bawah untuk membasahi tanah sekaligus memberikan garam terlarut, pupuk, dan herbisida. Tanah dengan lereng atau kemiringan seragam mampu memberikan hasil yang baik. Kemudian untuk prinsip penerapan irigasi alur, yang pertama yaitu interval pemberian air di lahan mencapai 10 hari dengan cuaca normal atau tanpa hujan. Kemudian panjang akar tanaman merupakan salah satu faktor yang penting dalam sistem pemberian air irigasi. Karena sangat berkaitan dengan selanjutnya yaitu ukuran akar jagung pada fase 1 0,11 m, fase 2 mencapai 0,37 m, sedangkan pada fase 3 panjang akar 0,44 m. Data tersebut merupakan kedalaman air aplikasi yang akan digunakan sebagai kedalaman air irigasi ke dalam tanah. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil pengukuran infiltrasi di lahan sawah untuk jagung hibrida diperoleh data bahwa untuk waktu pemberian air irigasi dapat dilakukan melalui alur. Kemudian laju penetrasi air ke dalam lahan mencapai 0,5 mm per detik pada saat awal interval pemberian air di lahan mencapai 10 hari dengan cuaca normal atau tanpa hujan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari hasil penelitian itu terdapat 3 hasil. Yang pertama, petani menerapkan kondisi pada kedalaman air di tahap pertumbuhan awal tanaman jagung di kedalaman 0,11 meter. Hasil 2 itu ada pada praktek irigasi yang dilakukan petani dibentuk panjang alur sebesar 60 meter, bentuk penampang parabola. Kemudian hasil ketiga yang didapat adalah debit alir 0,00041 meter kubik per second dengan ujung alurnya tertutup menunjukkan bahwa air terpenetrasi ke dalam tanah lebih dari 0,11 meter atau sedalam 0,37 meter pada titik pemasukan air dan 0,40 meter pada ujung alur. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan irigasi alur. Yang pertama, tidak diperlukan pemahaman yang kompleks dan tinggi dalam proses operasi dan manajemennya. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk mengembangkan sistem irigasi alur tidak begitu besar, terlebih jika kondisi topografi dan lahan tidak bergelombang. Yang ketiga, sistem irigasi alur kurang dipengaruhi oleh karakteristik iklim dan kualitas air. Yang keempat, sistem irigasi alur mengandalkan energi gravitasi yang cenderung mudah dikelola dan memiliki fleksibilitas tinggi. Yang kelima, dengan menggunakan sistem irigasi alur ini, salinitas lebih mudah dikendalikan. Yang terakhir, sistem irigasi alur cocok untuk diterapkan bagi komoditas yang memiliki sifat mudah rusak jika bagian tanamannya terkena air. Next akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, irigasi alur juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, irigasi alur dapat menyebabkan genangan air yang dapat mengurangi respirasi akar. Selain itu, juga dapat mendorong pertumbuhan jamur dan ganggang atau serangga tingkat tinggi yang dapat merusak tanaman. Yang kedua, dapat meningkatkan erosi tanah. Pergerakan air dapat menyebabkan tanah di dalam dan di sekitar pari terkikis seiring dengan berjalannya waktu, sehingga nutrisi yang tersalurkan tidak merata. Yang ketiga, masih ada kehilangan air yang terjadi, karena akan selalu ada kehilangan kelembapan akibat penguapan. Yang keempat, diperlukannya perubahan pada struktur lapangan agar irigasi tersebut berhasil. Yang kelima, tidak cocok untuk beberapa tanaman. Yang keenam, terdapat kemungkinan terjadinya peningkatan salinitas.
Lalu, irigasi alur merupakan sistem irigasi yang mengalirkan air melalui alur di sela-sela petakan untuk dapat mengairi tanaman di sebelah kanan dan kirinya. Irigasi alur ini cocok untuk diaplikasikan pada tanaman yang mudah rusak apabila bagian tanamannya terkena air, yaitu tanaman yang akan rusak apabila air menutupi batang atau mahkota. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, jenis tanaman. Tanaman yang cocok untuk diterapkan pada irigasi alur menurut Bauer 1998 yaitu tanaman baris seperti jagung, tebu, kedelai, dan bunga matahari. Yang kedua, tanaman yang akan rusak jika mendapat kelebihan air seperti kentang, tomat, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian siaran tanaman model kerut seperti gandum, yang terakhir pohon buah-buahan seperti jeruk dan anggur. Irigasi alur membuat penggunaan air oleh tanaman yang lebih efektif, di mana tanaman tidak langsung bersentuhan dengan air karena beberapa tanaman sangat sensitif terhadap air yang tergenang. Menurut Kai 1986, umumnya tanaman kecil seperti sayuran memerlukan alur yang kecil yaitu 7,5 sampai 12,5 cm. Sementara beberapa tanaman baris memerlukan alur yang lebih besar yaitu lebih dari 13 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan dan keterbatasan jenis tanah dan topografi. Nah, pengenalan jenis tanah. Pengenalan jenis tanah mencakup sifat fisik, sifat kimia, serta topografi yang dimana sangat diperlukan untuk mengetahui kemampuan jenis tanah dan keterbatasannya. Kemudian, pengenalan jenis tanah beserta topografinya dapat diketahui melalui tingkat erosi, ketinggian, serta kemiringan tanah. Setiap daerah memiliki bentuk-bentuk topografi yang berbeda, seperti berbentuk ombak atau gelombang, yang memiliki ketinggian dan kemiringan yang berbeda. Erosi merupakan salah satu batasan dalam mengidentifikasi jenis tanah dan topografi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk jenis tanah sendiri, setiap tanah itu akan memiliki tingkat agregasi dan kepekaan terhadap erosi yang berbeda-beda. Nah, kepekaan tanah terhadap erosi disebut erodibilitas tanah yang menunjukkan mudah atau tidaknya tanah mengalami erosi. Agregat tanah itu sendiri akan menunjukkan kekuatan tanah untuk menahan aliran air. Nah, jenis tanah yang memiliki agregat tinggi akan memiliki potensi untuk terjadi erosi yang semakin kecil. Sebaliknya, apabila tanah memiliki agregat yang rendah, maka potensi untuk terjadinya erosi akan semakin besar. Kemudian terdapat sifat-sifat tanah lain yang menjadi faktor erodibilitas tanah, antara lain yaitu laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air, serta struktur, tekstur, dan bahan organik tanah. Secara umum, jenis tanah dengan kandungan debu tinggi, liat yang rendah, dan bahan organik yang rendah akan mudah tererosi. Lanjut. Kemudian pada topografi terdapat faktor topografi yang paling dominan terhadap erosi, yaitu panjang dan kecuraman lereng. Nah, keduanya ini mempengaruhi kecepatan dan volume air permukaan hingga aliran air masuk ke dalam zona perairan seperti sungai. Atau juga dapat berkurang akibat perubahan kemiringan sehingga kecepatan dan aliran air berpencar ke berbagai arah. Panjang lereng juga menjadi faktor yang mempengaruhi erosi, di mana semakin panjang lereng, maka volume aliran permukaan yang terjadi akan semakin besar. Nah, kemiringan lereng juga mempengaruhi terjadinya erosi, di mana semakin besar kemiringan lereng, maka kesempatan air untuk masuk ke dalam tanah atau infiltrasi akan semakin kecil, sehingga volume limpasan permukaan semakin besar. Hal ini dapat berakibat pada terjadinya erosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber air dan kualitasnya. Untuk irigasi alur sendiri, airnya bersumber dari air yang mengalir di atas permukaan tanah, misalnya air sungai, air danau, atau waduk. Namun pada irigasi kuno, sumber airnya berasal dari sumber air yang terdekat. Nah, perlu diperhatikan pula kualitas airnya. Kualitas airnya ini harus lebih diperhatikan daripada irigasi, cekungan, atau perbatasan, karena garam dapat menumpuk di antara alur.
Selanjutnya, terdapat beberapa sumber yang menyarankan tentang kualitas air itu sendiri. Nah, yang terpenting adalah kualitas air ini terbagi menjadi 4, yaitu tentang kandungan fisika, kimia anorganik, mikrobiologi, dan logam. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Misalnya pada kandungan fisikanya, temperaturnya itu harus normal. Lalu residu terlarutnya maksimal adalah 200 mg per liter. Kimia anorganik memiliki pH rentang antara 6 sampai 8,5, lalu kandungan BOD-nya 10 mg per liter dan kandungan COD-nya 50 mg per liter. Kandungan mikrobiologi. Lalu yang keempat adalah kandungan logam. Misalnya seperti kandungan aluminium maksimal 5 mg per liter. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kualitas air irigasi. Kualitas air irigasi itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yaitu tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, untuk irigasi alur itu masuk ke dalam kelas mutu air 2 untuk sarana dan prasarana rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan lain sebagainya. Sehubung dengan toksisitas, terdapat beberapa pembatasan logam berat sebagai berikut. Pertama, ada amonia total dengan kadar aman kurang dari 0,5 mg per liter. Kedua, ada boron dengan kadar aman 0,2 mg per liter untuk tanaman peka dan 0,75 mg per liter untuk tanaman yang kurang peka. Dan yang terakhir, ada toksisitas logam berat yang harus diperhatikan aspek kesehatan konsumen. Contohnya, air raksa yang diambil kadar amannya kurang dari 0,01 mg per liter, dan cut medium diambil kadar aman kurang dari 0,01 mg per liter. Next. Nah, sistem irigasi alur itu cocok digunakan pada iklim kering karena sistem pertanian ini peka terhadap kekeringan baik pada periode pendek di musim hujan atau musim kemarau. Nah, untuk prinsipnya itu menggunakan perencanaan sistem distribusi air untuk mendapatkan pengendalian aliran air irigasi dan pemerataan lahan yang baik sehingga penyebaran air seragam ke seluruh petakan lahan. Nah, dalam pemanfaatan irigasi alur ini memerlukan air dalam jumlah yang banyak, sehingga diperlukan juga penampungan air hujan. Nah, penampungan air tersebut dapat berupa waduk, danau, ataupun aliran sungai. Kelebihan dari irigasi alur adalah dapat mengurangi kehilangan air yang disebabkan oleh evapotranspirasi, mengurangi pelumpuran tanah berat, dan mempercepat pengelolaan tanah setelah pemberian air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang pertama mengenai pengertian irigasi alur atau furrow irrigation. Irigasi alur merupakan suatu sistem irigasi di mana saluran air tersebut dialirkan melalui alur-alur di sela petakan untuk dapat mengairi tanaman di sebelah kanan dan kiri aluran. Lalu kesimpulan yang kedua adalah mengenai kelebihan dan kekurangan irigasi alur. Kelebihan yang pertama adalah penggunaannya yang sederhana, lalu biaya pembangunan dan pemeliharaan yang rendah, tidak dipengaruhi oleh karakteristik iklim dan kualitas air, dan pengelolaannya yang mudah. Sementara itu untuk kekurangan sistem irigasi ini adalah diperlukannya perubahan struktur lapangan pada proses pembuatan, dapat meningkatkan erosi lahan, masih terjadi kehilangan air, dan dapat menyebabkan genangan air sehingga tidak cocok untuk beberapa tanaman. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah batasan-batasan ataupun syarat-syarat irigasi alur. Yang pertama adalah jenis tanaman. Tanaman yang dapat cocok untuk penggunaan irigasi alur ini adalah tanaman yang mudah rusak apabila bagian tanamannya terkena air, sehingga untuk tanaman yang
tidak tahan genangan ini tidak akan cocok untuk digunakan pada irigasi ini. Lalu untuk yang kedua adalah jenis tanah dan topografi lahan yang dapat mempengaruhi tingkat erosi, ketinggian, serta kemiringan tanah. Lalu yang ketiga juga ada sumber air. Sumber air dari sistem irigasi ini dapat berasal dari air sungai, air danau, ataupun waduk dengan ketentuan kualitas air tertentu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kondisi iklim, sistem irigasi alur ini cocok digunakan pada kondisi lahan kering. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf, selebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.